Baik, saat ini kita akan langsung masuk ke Simposium 4 dengan topik kendalikan obesitas dan kembali beraktivitas pasca cedera oleh para speaker kita pada hari ini. Speaker pertama sekaligus moderator kita yang terhormat Dr. Tanti Ayuka, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan yang akan membawakan materi strategi rehabilitasi dalam menangani obesitas dan komplikasinya. Speaker kedua yang terhormat Dr. Endang Ernandini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MARS, yang akan membawakan materi teknologi rehabilitasi medik dalam recovery pasca cedera untuk kembali beraktivitas. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Tanti lahir di Demak tanggal 19 Desember tahun 1968, lulus profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2005, lalu melanjutkan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Fakultas Universitas Diponegoro Semarang, lalu S2 Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, serta mengikuti kursus USG, MSK, NPUH di Taiwan pada tahun 2013 dan memperoleh gelar konsultan pada tahun 2018. Untuk beberapa riwayat pekerjaan beliau diantaranya adalah staf pengajar di FK Undip, lalu Kaprodi IKFR FK Undip, dan juga kepala instalasi RM RSND. Lalu beliau pernah juga sebagai dokter PTT di Pus Pecangan 2 Jepara. Untuk organisasi beliau aktif di ID Jateng, cabang Demak, lalu pengurusi P2KB Perdosri cabang Jateng dan DIY, lalu anggota bidang Diklat Perdosri Pusat, anggota ISPO, dan anggota ISPRM. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Tanti, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Lumongga. Selamat siang para peserta sekalian, rekan sejawat. Ya, mungkin sudah pada ngantuk ya. Semoga masih semangat ya mengikuti ini. Ya, tadi ada sedikit kesalahan, mungkin ya lulusnya terlalu lama tuh yang dokter. Ya, saya akan mulai untuk share materi saya yang pertama, yang nanti akan dilanjutkan materi kedua oleh Dr. Endang. Baik, apakah sudah terlihat, dokter? Sudah terlihat, dokter. Baik, ya. Pada siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan materi tentang strategi rehabilitasi dalam menangani obesitas dan komplikasinya. Ya, barangkali rekan-rekan sejawat sekalian banyak menangani pasien obesitas di praktek klinik sehari-harinya. Nah, berikut mungkin nanti kita bisa lihat kembali apa-apa saja yang bisa dilakukan di PPK 1 dan kapan kita perlu merujuknya apabila mendapati kasus-kasus obesitas. Baik, dalam materi pada siang hari ini nanti kita melihat prevalensi, definisi, serta faktor risiko dan dampak obesitas. Selintas saja mungkin para sejawat mungkin sudah mengerti ya tentang dampak obesitas yang amat sangat dapat develop menjadi berbagai macam penyakit metabolik yang berat. Nah, kita menginjak pada prevalensi, menurut dasar WHO dari tahun 2016 itu sudah ada sekitar 650 juta kasus obesitas ya pada penduduk usia dewasa. Nah, WHO sendiri menetapkan target di tahun 2025 untuk mempertahankan prevalensi obesitas itu kembali ke angka 2010. Namun demikian nanti kita melihat fakta dan data yang menunjukkan bahwa usaha ini tidak berhasil. Nah, untuk rata-rata IMT atau indeks massa tubuh populasi di seluruh dunia itu adalah 24 kg per meter persegi. Nah, sedangkan di seluruh dunia obesitas lebih banyak diderita oleh kaum hawa ya perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan dan obesitas dari berbagai macam penelitian merupakan penyebab kematian populasi yang
di berbagai negara dibandingkan dengan justru yang berat badannya kurang. Di Indonesia sendiri prevalensinya cukup tinggi, kita lihat pada tahun 2015 itu 13,5% dewasa usia 18 tahun itu mengalami kelebihan berat badan dan 28,7 diantaranya mengalami obesitas dengan IMT 25. Dari anak-anak sendiri juga tidak luput menderita obesitas ini. Ya, kita lihat sebanyak 18,8% mengalami kelebihan berat badan dan 10%-nya mengalami obesitas. Data terakhir menunjukkan bahwa obesitas belum terkendali. Berarti itu adalah suatu kegagalan kita sebagai tenaga medis untuk mencegah berkembangnya obesitas, karena kalau sudah menjadi semakin berat, maka akan menimbulkan berbagai dampak metabolik yang nantinya akan kita cermati lebih lanjut. Ya. Pada tahun 2016 kita lihat perbandingannya dari grafik ini terjadi peningkatan ya dari tahun 2013 menurut data dari Riskesdas yang biru dan yang warna pink ini dari Sirkasnas tahun 2016. Dari obesitas yang tadinya kita diperkirakan lebih dari IMT lebih dari 25, peningkatannya menjadi lebih dari 27. Nah, kita lihat definisi obesitas sendiri. Definisi obesitas adalah merupakan penumpukan lemak yang berlebihan dan abnormal yang menimbulkan risiko berkembangnya penyakit yang mengancam kesehatan. Nah, IMT ini merupakan suatu alat ukur sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang dipakai untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Ya, nanti kalau untuk anak-anak memang ada sendiri. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Nah, kalau dari klasifikasi WHO, kita lihat ada sedikit perbedaan dengan klasifikasi dari Kemenkes atau nasional. Dari WHO ini klasifikasinya dari mulai underweight sampai ke obesitas grade 1 dan 2. Sedangkan dari klasifikasi nasional hanya digolongkan menjadi kurus, normal, dan gemuk. Sedangkan gemuk sendiri dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu ringan dan berat dengan IMT antara 25,1 sampai 27, dan dengan gemuk yang berat atau obesitas berat itu lebih dari 27. Indikator tadi yang kita pakai IMT memiliki korelasi positif dengan total lemak tubuh. Ya, tetapi IMT bukan merupakan satu-satunya indikator untuk mengukur obesitas. Nah, selain IMT, ada metode lain yang dipakai untuk mengukur antropometri tubuh dengan cara mengukur lingkar perut dan lingkar pinggang. Ya, dari International Diabetes Federation (IDF) mengeluarkan kriteria ukuran lingkar perut berdasarkan etnis. Kalau di kita di daerah Melayu dan Asia, India ini dengan batasan lingkar perut pada pria ya lebih dari 90 itu sudah digolongkan obesitas. Kalau pada wanita lebih dari 80. Ya, nanti masing-masing dari kita mengukur diri kita sendiri ya, kita termasuk yang mana. Nah, faktor risiko dari obesitas dari faktor genetik ya. Menurut berbagai penelitian, dikatakan bahwa bila salah satu orang tuanya menderita obesitas, maka peluang anak-anak menderita obesitas sebesar 40-50%. Kalau kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang keturunannya menjadi obesitas menjadi lebih besar, ya, 70-90%. Nah, kemudian ditentukan juga dengan faktor perilaku individu, antara lain pola makan dan pola aktivitas fisik. Ya, pola makan nanti kita lihat, itu termasuk dengan jumlah asupan kalori yang masuk dalam tubuh. Ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan energi antara yang masuk dan nantinya keluar melalui pola aktivitas fisik. Nah, tadi yang banyak disebut Dr. Dati, Dr. Anita Flo, Dr. Irma juga ya tentang pola aktivitas fisik sedentary yang kurang gerak. Nah, ini
menyebabkan energi yang masuk tidak bisa dikeluarkan secara maksimal sehingga lebih meningkatkan resiko obesitas. Kemudian faktor resiko yang ketiga adalah faktor konsumsi obat-obatan dan juga hormonal. Obat-obatan di sini misalnya jenis steroid ya sering dipakai dalam jangka waktu lama. Misalnya untuk pasien-pasien penderita asma ya atau OA atau mungkin penderita alergi biasanya mengkonsumsi obat-obat jenis steroid. Nah, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya nafsu makan sehingga meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Hormonal juga mempunyai peranan dalam kejadian obesitas ya, antara lain hormon leptin, hormon grelin. Nah, ini hormon-hormon ini menimbulkan nafsu makan yang besar sehingga pada orang-orang atau individu yang memiliki hormon ini tinggi di otak biasanya memiliki nafsu makan yang tinggi sehingga banyak sekali sering makan gitu ya, dan nafsu makannya besar. Kemudian dampak atau komplikasi obesitas. Nah, dampak ada beberapa dampak, bukan hanya satu atau dua, banyak ya, hampir seluruh tubuh bisa terpengaruh oleh obesitas ini. Dampak metabolik, misalnya kita lihat dengan mengukur lingkar perut, kita bisa lihat tadi kalau pria lebih dari 90, wanita lebih dari 80, ini akan berdampak pada peningkatan kadar trigliserid ya, dan penurunan dari kolesterol HDL, sehingga meningkatkan tekanan darah, sehingga hal ini bisa juga berkembang menjadi suatu gangguan metabolik lain seperti diabetes dan penyakit jantung, ya, sehingga disebut dengan kondisi sindroma metabolik. Kemudian penyakit lain, misalnya perburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, ya ini berhubungan dengan mekanik ya, karena semakin berat badan seseorang, maka weight bearing atau tumpuan berat badan yang harus ditanggung oleh sendi-sendi tertentu, terutama sendi-sendi ekstremitas bawah ya, lutut dan juga ankle itu lebih tinggi, sehingga dengan demikian akan memberikan pembebanan yang lebih dan tulang rawan juga terdampak oleh karena hal tersebut. Kemudian nyeri pinggang ya juga sering terjadi pada kasus obesitas dan sleep apnea. Seperti misalnya karena obesitas maka sering terjadi pasien itu mengorok ya, sehingga bisa develop menjadi sleep apnea. Kemudian baik dampak metabolik maupun penyakit lain yang dapat menyebabkan gangguan fungsional pada kasus obesitas ini. Antara lain gangguan mobilisasi ya. Kalau kita lihat tuh orang yang obes banget itu menghambat dia melakukan aktivitas fisik, bahkan untuk bergerak pun menyulitkan ya. Itu yang udah obes berat ya. Kemudian gangguan kemampuan fungsional dan perawatan diri. Ya, tentunya dengan obesitas yang sangat berat tersebut, dengan gangguan mobilisasi juga akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Bahkan hanya untuk merawat diri sendiri aja mungkin juga sulit dan perlu dibantu. Kemudian tentunya juga gangguan kebugaran kardiorespirasi sangat berpengaruh juga. Nah, kalau kita menerima pasien dengan obesitas, maka beberapa informasi yang perlu kita kumpulkan dalam anamnesis adalah usia. Ya, ini terkait dengan hormonal, ya, menopause, baik wanita maupun pria, ya, itu juga terpengaruh oleh karena perubahan hormon. Kemudian asupan gizi pada individu tersebut, level aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari bagaimana, kemudian riwayat obesitas, ya, baik itu genetik atau mungkin didapat. Genetik mungkin ada orang tuanya juga kedua-duanya menderita obesitas, ya, seperti tadi ada faktor keturunan yang mempengaruhi. Kemudian riwayat konsumsi obat-obatan, apakah itu steroid, apakah obat-obat hormonal seperti KB, ya, kemudian antidepresan, kemudian juga riwayat pengobatan dan intervensi yang lain yang bisa mempengaruhi terjadinya obesitas. Kemudian dalam pemeriksaan fisik kita perlu memeriksa indeks massa tubuh, kemudian ketebalan lipat kulit, ya, skin fold, kemudian lingkar pinggang dan lingkar pinggul juga bisa.
dan juga lingkar leher. Nah, berikut adalah algoritma tata laksana obesitas di praktik klinik. Ya, nantinya mungkin sejawat sekalian dapatkan. Ya, apabila kita menerima pasien dengan keluhan berat badan berlebih, ya, dan mengalami hambatan aktivitas fisik, maka kita perlu melakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kita lihat gejala-gejala dan tanda klinis yang menyertai itu apakah ada atau tidak. Ya, kalau ada, maka cari dulu diagnosis alternatif yang pasti. Apabila memang ada gangguan ke arah sindrom metabolik atau kardiovaskuler, maka harus dievaluasi kembali diagnosisnya untuk dirujuk ke spesialis yang terkait. Ya. Tetapi apabila tidak didapatkan adanya gejala atau tanda klinis yang menyertai keluhan, maka bisa dilakukan klasifikasi berat badan menurut WHO. Nah, kita nanti lihat obesitasnya ini, rekan-rekan simpulkan ini obesitasnya gradingnya di obesitas 1, 2, atau 3 kalau menurut WHO. Ya. Tapi dengan catatan tanpa komplikasi, ya, tanpa ada penyakit penyulit lainnya. Dengan demikian, maka rekan-rekan sebagai seorang tenaga medis, juga edukator, ya, akan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan pengaturan makan yang baik, ya, diet rendah kalori, dan terapi latihan mandiri. Nanti kita lihat ya terapi latihan mandiri yang bagaimana yang bisa diberikan pada kasus obesitas tersebut. Nah, kemudian setelah memberikan satu paket edukasi ini, maka kita harus mengevaluasi kembali kepada para pasien tersebut. Ya. Bila dalam jangka waktu 4 minggu tidak didapatkan penurunan berat badan, maka saya rasa memang tidak bisa hanya dipegang oleh sejawat di PPK 1. Maka perlu dirujuk untuk dilakukan pemrograman yang lebih spesifik oleh SPKFR. Jadi untuk kriteria rujukan, bila tidak terjadi penurunan berat badan setelah 4 minggu diberikan edukasi dan pelaksanaan edukasi yang adekuat di rumah. Nah, di sini kita lihat diagnosis pada obesitas ini dan apa-apa yang bisa dilakukan di PPK 1. Ya. Kita lihat obesitas tanpa komplikasi di PPK 1, sejawat bisa berikan memeriksa indikator antropometrik terlebih dahulu, kemudian menetapkan diagnosis grading dari obesitas, berikan behavior terapi, pemberian terapi, dan juga tata laksana terapi sesuai dengan PPK 1. Rujuklah ke PPK 2 jika ada komplikasi. Nah, kalau obesitas disertai dengan komplikasi, misalnya di samping obesitas pasien juga ada DM misalnya ya, atau juga ada penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler lainnya misalnya, maka kita bisa rujuk ke PPK 1-2 komplikasi, ini bisa ditata laksana di PPK 2, dengan sebelum memberikan peresepan tata laksana obesitas, dilakukan uji latih terlebih dahulu, ya, untuk melihat apakah bagaimana kapasitas dari individu tersebut untuk melakukan suatu aktivitas peresepan latihan yang tailor-made, yang memang khusus untuk individu tersebut yang memiliki komplikasi. Ini demi untuk efektivitas pemberian program dan patient safety. Ya. Kemudian kapan dia sejawat dari PPK 1 perlu merujuknya ke PPK 3 apabila memang obesitas tersebut memiliki lebih dari 2 komplikasi. Ya, misalnya punya DM, punya asma, punya juga penyakit riwayat infak misalnya ya. Nah, itu perlu dilakukan rujukan ke PPK 3. Dengan demikian maka uji latih bisa dilakukan dengan lebih baik di PPK 3 dengan alat-alat yang lebih memadai. Kemudian tata laksana obesitas ya di PPK 1 yang perlu kita cermati prinsipnya. Ya, prinsipnya dulu adalah mengatur keseimbangan energi. Energi yang masuk harus lebih rendah dibanding energi yang keluar. Itu sudah logis ya. Nah, hal ini
dilaksanakan dengan konsisten, tidak bisa hanya dalam jangka waktu tertentu saja, ya, karena nanti justru akan menimbulkan up and down dan mengganggu metabolik secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat dengan scale ini ya, untuk intake dan outputnya secara umum mengurangi penggunaan energi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori per hari, maksudnya asupannya, sedangkan outputnya harus meningkatkan aktivitas fisiknya, ya, minimal 150 menit per minggu. Nah, behavior terapi, apa itu behavior terapi? Behavior terapi berkaitan dengan pengaturan pola makan, ya, aktivitas fisik, kemudian juga pengendalian nafsu makan, ya, nafsu makan, karena pola emosi makan itu suatu kebiasaan makan yang biasanya ada yang cenderung berlebihan, dan cenderung memilih jenis makanan yang memang tinggi kalori, tidak sehat. Misalnya seperti fast food, seperti itu ya, memang sangat karbonya sangat tinggi. Ya, itu akan biasanya mereka mengkonsumsi itu bukan karena lapar, tapi memang karena ya suka saja. Nah, pengendalian nafsu makan ini yang penting ya dalam pengelolaan obesitas tersebut. Bagaimana cara mengenali emosinya dia dan cara mengendalikannya. Kemudian pola istirahat atau tidur. Ya, kurang tidur itu juga dapat menyebabkan hormon leptin terganggu, sehingga rasa lapar tidak terkontrol. Di samping itu, bila memang tidurnya kurang, maka kesempatan untuk ngemil juga lebih tinggi. Ya, jadi pola tidur yang tidak sesuai itu akan mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga bisa menyebabkan peningkatan asupan energi. Kemudian, nah kita lihat satu persatu dari tadi behavior terapi pola makan. Ya, pola makan itu mencakup jumlah makanan, jenis makanan, jadwal makanan, dan pengolahan bahan makanan. Untuk jumlah makanan, nah bila kita memakai piring makan model T yang ideal seperti ini ya, di gambar ini, maka jumlah sayur dan buah-buahan ya idealnya adalah 2 kali lipat dari jumlah karbohidrat dan protein. Sehingga kalau dijumlahkan antara karbohidrat dan protein, itu sama dengan jumlah sayur dan buah-buahan yang dikonsumsi. Demikian ya, nanti kita lihat. Kalau kita lihat selama ini, jenis makanan yang kita konsumsi seperti ini ya, karbonya lebih banyak. Ya, setelah itu baru sayur-sayuran, daging, buah, kemudian ikan atau sumber asupan protein dan minum susu. Ya, ini seperti ini. Tapi kita sekarang tahu bahwa idealnya adalah untuk jumlah sayuran harus 2 kali lebih banyak daripada karbo dan asupan protein. Nah, di sini ada beberapa anjuran untuk konsumsi gula, garam, dan lemak dalam 1 hari. Di sini dari Kemenkes menganjurkan, ini kalau kita ukur dengan 4 sendok gula itu sehari, itu setara dengan 50 gram. Ya, 1 sendok garam setara dengan 5 gram. Kemudian 5 sendok minyak, 67 gram. Untuk aktivitas fisik sendiri, pengelolaan obesitas dilakukan melalui peningkatan aktivitas fisik dengan gerakan yang kontinu. Ya, pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi. Dan untuk peresepan aktivitas fisik ini harus terstruktur, ya, tidak karena kalau kita nanti mendapatkan pasien biasanya kita suruh olahraga, Bu. Olahraganya apa, Dok? Berapa lama saya harus olahraga, Dok, setiap kalinya? Atau berapa kali saya harus olahraga setiap minggu misalnya untuk seminggunya. Nah, sebenarnya yang ditanyakan pasien itu adalah dosis exercise ya, karena dosis exercise ini mencakup frekuensi aktivitas fisik atau exercise yang perlu dilakukan seperti berapa kali per minggu, kemudian intensity atau intensitas, berat ringannya aktivitas yang dilakukan, kemudian time ya, durasi melakukan aktivitas, dan juga tipe latihannya apa. Nah, keempat hal ini perlu kita pertimbangkan dalam memberikan persiapan exercise pada individu. Kita
kita lihat untuk dosis latihan tersebut satu persatu ya. Tipe latihan yang cocok untuk penderita dengan obesitas adalah latihan aerobik ya. Kita tahu bahwa latihan bisa dua, bisa aerobik maupun anaerobik. Jadi latihan aerobik itu adalah latihan yang melibatkan gerak dari otot-otot besar tubuh secara kontinu ya, misalnya jogging, jalan cepat, berenang, bersepeda, quadriceps, semua berkontraksi. Nah, itu merupakan salah satu beberapa contoh latihan aerobik. Perhatikan pada pasien yang gemuk itu ya, tumpuan berat badan yang berlebihan terhadap sendi ekstremitas bawah nanti bisa mempengaruhi juga kerusakan rawan sendi. Jadi bersepeda dan berenang merupakan pilihan yang lebih aman. Ya. Kemudian frekuensi yang dianjurkan dan efektif untuk menurunkan berat badan adalah 3-5 kali seminggu. Intensitas yang dianjurkan. Nah, intensitas ini kita perlu hati-hati ya rekan sekalian, karena kita perlu mengedukasi dengan baik. Pasien yang cukup educated ya mungkin kita bisa latih dengan pemberian edukasi awal, atau mungkin sekarang pasien sudah punya smartwatch ya, nanti bisa mengukur heart rate-nya sendiri melalui smartwatch, itu lebih gampang ya. Untuk intensitas yang dianjurkan adalah intensitas sedang, yaitu 50-70% denyut nadi maksimal. Nah, bagaimana kita mengukur denyut nadi maksimal? Denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi umur individu tersebut. Misalnya umurnya 50 tahun, berarti denyut nadi maksimal atau heart rate maksimalnya adalah 170, ya kan? Karena 220 dikurangi 50. Nah, dengan demikian pasien atau individu tersebut sudah mengetahui bahwa oh, ini berarti aktivitas saya sudah intensitasnya sedang dengan melihat heart rate-nya, ya. Kalau memang kita mau memberikan edukasi yang lebih mudah, bisa melalui RPE atau Modified Box Scale yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sri Wahyudati. Ya, nanti kita lihat sekilas kembali. Kemudian bagaimana dengan lamanya latihan? Ya, latihan inti selama 50-60 menit per kali latihan, ditambah dengan 5 menit untuk pemanasan dan pendinginan. Itu harus ya. Kita lihat di sini, kita ajarkan pasien untuk melakukan moderate activity saja, 4-6 RPE. Ya, jadi kalau kita mengedukasi pasien bisa dengan mengedukasikan bisa dengan talk test ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita melakukan aktivitasnya intensitasnya sedang? Apabila pada saat kita latihan kita hanya bisa mampu mengatakan beberapa patah kata saja ya. Tidak merupakan kalimat yang panjang, itu artinya bahwa aktivitas kita levelnya sudah sedang, gitu ya. Nah, beberapa perhatian yang perlu kita sampaikan dalam latihan adalah menghentikan latihan bila mengalami keluhan fisik, ya seperti misalnya sakit kepala, nyeri, rasa nyeri, mual muntah, itu pasien perlu segera menghentikan latihan. Atau juga heart rate, tadi seperti yang disampaikan Dr. Gati ya, heart rate-nya kok nggak nambah, malah turun. Nah, itu tanda-tanda awal kegagalan metabolik atau kardiovaskuler, sehingga perlu dilakukan stop langsung. Ya, banyak kasus di mana mungkin kita sering dengar ya, selebriti tiba-tiba meninggal pada saat latihan atau olahraga futsal misalnya seperti itu. Itu merupakan kasus kegagalan kardiovaskuler juga ya. Kemudian memakai sepatu, pakaian olahraga yang nyaman dan sesuai untuk mencegah cedera, mengkonsumsi air yang cukup untuk menjaga hidrasi, dan selalu mendahului pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan untuk mencegah cedera muskuloskeletal. Kemudian menetapkan goal yang realistik kepada pasien untuk menurunkan berat badannya dengan target minimal pengurangan berat badan 5% hingga 10% dari berat badan awal selama 3-6 bulan. Nah, ini beberapa pesan pencegahan obesitas, tips untuk anak dan dewasa dan remaja ya, berbeda-beda karena memang kebutuhan sesuai usia ini berbeda ya. Untuk bayi bagaimana, kemudian untuk balita dan anak-anak remaja yang sekarang sudah dari anak-anak yang hanya mengkonsumsi ragam makanan di sekolahan misalnya ya, dengan anak remaja tentunya pola makannya juga sangat berbeda.
juga sudah mulai memakai gadget misalnya, sehingga sedenter ya. Kemudian tip untuk dewasa. Tip untuk dewasa juga berbeda dengan remaja, karena untuk dewasa biasanya sudah mulai bekerja di kantor dan pola sosialnya juga berbeda, sehingga hal ini juga memiliki tips sendiri. Mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca, nanti saya sharing untuk PPT-nya ya. Kemudian ini yang tips untuk lansia, mengkonsumsi makanan sumber kalsium yang tinggi untuk mencegah osteoporosis, kemudian membatasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak, kemudian latihan aktivitas fisik yang sesuai kemampuan diri sendiri seperti berjalan kaki. Lalu kriteria rujukan, ya, yang perlu kita ketahui kapan kita perlu merujuknya ke spesialis lain atau ke PPK yang lebih tinggi. Apabila terdapat gangguan fungsi yang menetap lebih dari 4 minggu, ya, jadi dengan pemberian edukasi 4 minggu itu tidak ada hasil, ya, contohnya masih tetap ada gangguan mobilisasi, gangguan ADL, perawatan diri, dan kebugaran kardiorespirasi akibat kondisi obesitas tersebut. Kemudian bila tidak terjadi penurunan berat badan 2-4 kilo setelah mendapat program latihan dan pengaturan diet di FKTP selama 4 minggu. Kemudian obesitas dengan komorbid atau komplikasi langsung rujuk ke PPK 2. Kemudian memerlukan tata laksana rehabilitasi yang holistik dan komprehensif, baik itu fisik, psiko, maupun sosial. Itu juga memerlukan penanganan rehabilitasi yang komprehensif. Karena itu perlu dirujuk ke PPK yang lebih tinggi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa obesitas adalah problem medis yang meningkatkan risiko berkembangnya penyakit lain yang berpotensi menyebabkan disabilitas bagi penyandangnya. Ya. Dan obesitas ini dapat dicegah dengan edukasi dan pemahaman yang baik pada masyarakat tentang keseimbangan energi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tata laksana obesitas di FKTP mencakup edukasi pencegahan, pola makan yang baik, dosis latihan praktis yang dapat dilakukan penderita obesitas di rumah, dan para sejawat mengerti bagaimana dan kapan merujuk pasien sesuai dengan kriteria rujukan. Nah, ini daftar pustaka dari materi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita berdiskusi bersama.